Perusahaan mulai dari multinasional. Kalau multinasional tuh biasanya udah ada compliance-nya, ada ya gender dan inclusion itu udah bagian daripada program mereka. Tapi kan kebanyakan perusahaan nasional maupun yang apalagi yang menengah itu belum banyak ya seperti itu. Nah, mereka tuh harus mengetahui sebenarnya apa sih how to-nya bagaimana gitu. Makanya kita ada program juga untuk assessment di mana mereka juga ada GEARS certification gitu ya, gender equality-nya itu bisa kita assess. Nah di situ ada gitu dari segi pay gap, recruitment. Jadi sekarang ada perusahaan mengatakan gini deh, kalau saya mau rekrut kita mau kandidatnya equal, 50-50 gitu. Nanti kita cari mana yang terbaik. Kemudian fleksibilitas daripada jam kerja, itu kan sangat membantu perempuan kan juga. Di mana fleksibilitas jam kerja ini juga sekarang juga sudah banyak dengan tentu saja dengan digitalisasi dan lain-lain. Tapi juga infrastruktur untuk perempuan di tempat kerja. Ini juga bisa membantu juga mendukung bagaimana kesetaraan ini bisa terjadi. Jadi kesetaraan itu nggak akan bisa terjadi cuma dari pekerja atau sisi perempuan saja. Bagaimana perusahaan juga harus dedicate memberikan dukungan itu. Kalau kita lihat ya. Satu-satu. Oke. Saya terus mau bersemangat. Tadi yang disampaikan Mbak Sinta tuh bagus gitu ya. Kalau kita melihat pada awalnya itu jumlah pekerja perempuan dan laki-laki yang direkrut most likely sama. Tetapi semakin naik ke atas, jumlah perempuan yang menduduki posisi penting tergerus angkanya. Lama-lama habis. Itu kenapa? Banyak hal. Misalnya faktor keluarga, faktor cuti, melahirkan, terus kemudian mereka merasa tidak lagi ingin confidence masuk ke tempat kerja, atau ketika mereka masuk kerja mereka harus ngulang lagi seperti itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kemudian kenapa perempuan itu ketika masuk sama, kemudian semakin tinggi itu semakin sedikit perempuan. Nah, dan banyak yang penting juga perempuannya yang nggak mau loh. Betul. Ada juga perempuan yang nggak mau dipromosikan. Karena mereka semakin tinggi, mereka semakin tantangan karena akan menyita waktu untuk keluarga dan sebagainya. Jadi tadi kembali ke pertanyaan Mbak Afi di awal yang sangat menarik ya. Tadi tentang sektor banyak perempuan di sektor informal, gaji lebih rendah dan sebagainya. Itu memang merupakan kerentanan perempuan. Walaupun perempuan itu jumlahnya banyak, economic player yang tinggi, tetapi itu merupakan bentuk-bentuk kerentanan perempuan. Gimana apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya adalah pendidikan, edukasi. Kembali ke situ lagi. Bagaimana kita mengequip perempuan jadi supaya mereka masuk ke skill worker ya, Mbak Deni ya. Nanti Mbak Deni bisa cerita banyak juga. Bagaimana perempuan itu lebih high skill dan bahkan banyak sekarang yang sudah lebih tinggi karena mereka high skill worker. Tapi saya jadi setuju. Saya setuju bahwa wanita-wanita Indonesia itu harus di-equip ya untuk menjadi pahlawan. Tapi di satu sisi juga kita juga membutuhkan support daripada pria. Saya melihat pertama adalah tadi kembali kepada soal isu perbedaan soal partisipasi dan kita jangan kemudian terjebak kepada sektor. Karena ada kajian atau survei dari BPS setahun itu 2 kali yang menyebutkan memang rata-rata upah gaji buruh itu di Indonesia 3 juta, tapi pria itu 3,3, perempuan itu 2,5. Betul. Nah, pertanyaannya adalah kenapa begitu? Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Kiki, apa alasannya? Tapi yang kedua adalah tadi kita harus paham ya, kalau perempuan itu kerja apalagi sektor formal, tempat kerjanya itu ada di mana? Sebagian besar di kota besar. Dan yang terjadi adalah 70% dari commuter workers itu adalah laki-laki. Challenge ke depannya bagaimana menghilangkan hierarki, patriarki dan juga kesenjangan dari gender. Nggak perlu dikonflikkan antara perempuan itu bekerja dengan orang. Apa solusinya ketika kemudian pilihan itu dikedepankan oleh pasangan? Karena budaya, saya selalu mengatakan bahwa biarpun kita sukses di dalam karir kita, kalau kita gagal di rumah tangga sudah kita dianggap gagal lah. Bagaimana Indonesia itu mendukung perempuan, emansipasi perempuan, pendidikan, pekerjaan semua hampir sama. Tergantung kembali ke kita sendiri, Mbak Afi, kita mau maju atau enggak. Bahkan waktu saya sekolah di US ya, saya sharing ini sesuatu yang sangat merubah hidup saya. Ketika itu profesor saya bilang, dia berpikir saya mau bekerja di Amerika. Dia tanya, kamu harus bekerja lebih ekstra keras daripada laki-laki. Kenapa? Karena kamu bukan native sini dan kedua kamu perempuan. Kita boleh beri tepuk tangan untuk para panelis yang luar biasa. Tidak terasa pemirsa, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Saya yakin semangat dari semua panelis dalam pembahasan kali ini adalah bagaimana membuat perempuan Indonesia bisa naik ke kelas berikutnya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.
pemirsa, kita patut berbangga ketika banyak riset yang menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030 atau sekitar 7 tahun lagi. Dan target ini bisa sangat tercapai jika para perempuan Indonesia semakin berperan aktif di sektor masing-masing, termasuk juga di sektor perekonomian. Daftar perempuan Indonesia yang sudah sukses di pemerintahan, perusahaan, bisnis bisa menjadi inspirasi bagi kaum perempuan lainnya. Nah, pertanyaannya bagaimana perempuan Indonesia bisa naik level atau level up? Ada yang mengatakan, oh naik level itu ketika jadi pengusaha atau jadi CEO. Apakah seperti itu yang dikatakan naik level? Nggak seperti itu. Saya sudah kemana-mana, ke Nias, ke Ternate, ke Sumba, ke Biak, Supiori, dan lain sebagainya. Saya ketemu dengan banyak perempuan hebat, terutama adalah generasi milenial dan Z, tapi juga ada ibu-ibu. Yang terjadi adalah ada cleaning service yang sekarang menjadi master control room, karena dia belajar video editing, dia belajar bagaimana jurnalis. Jadi dia bisa sekarang mewawancarai narasumber sekaligus kemudian langsung mengedit dan kemudian memproduksi. Kemudian ada juga seorang sarjana IT, tetapi dari Kalimantan tidak terlalu mahir, belum terlalu mahir untuk ngoding, kemudian ambil dasar-dasar pemrograman dasar dan Android di prakerja. Sekarang sudah kerja di anak perusahaan Pertamina. Jadi saya cuma mengatakan data yang di prakerja itu sudah membuktikan. Pelatihan-pelatihan yang saya pikir itu bias pria, ternyata peserta perempuannya banyak. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, yakin bahwa kalian bisa. Tapi yang penting adalah konsisten, maju terus, dan selalu saya tuh yakin perempuan itu selalu, kalau orang Jawa bilang itu selalu ngulik dan perigel, cari terus gitu. Maksudnya tampil perigel terus gitu. Iya, nggak bisa berhenti, nggak bisa diam. Iya, so opportunity-nya ada di luar sana. Zaman sudah zaman digital, nggak harus namanya kerja itu harus di luar, harus ninggalin anak. Kalian bisa memainkan ya dua peran ini secara bersama-sama dengan. Silahkan diakses bagi para perempuan Indonesia yang mau naik kelas, menambah pengetahuan dan juga menambah jaringan pertemanan. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk Mbak Deni. Sangat menarik dan saya yakin semoga bermanfaat, terutama diskusi yang inspiratif ini untuk perempuan Indonesia. Karena memang menjadi perempuan yang tangguh dan mampu berperan lebih maksimal dalam perekonomian adalah bentuk emansipasi wanita masa kini. Peluang terbuka sangat luas. Tinggal bagaimana kita meraihnya. Mari kita jadikan perempuan menjadi pahlawan ekonomi Indonesia. Saya bersama para panelis dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Semoga episode ini bermanfaat dan menginspirasi Anda semua. Selamat malam, sampai jumpa.